Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Asyafah Said dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan dan hubungan UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama ada kedudukan UUD 1945. Kedudukan UUD 1945 pada sistem hukum di Indonesia itu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi di Indonesia dan norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis. Artinya, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersendiri adalah sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Yang kedua, ada jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada UUD 1945, merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, ada TAP MPR, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana dalam MPR yang masih berlaku, Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum. Ketetapan MPR sementara dan MPR 1960 sampai 2002 pada 7 Agustus 2003. Yang ketiga ada UU atau Perpu. UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir ada peraturan daerah, Perda atau provinsi. Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah kanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus Perdasus serta peraturan daerah provinsi Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dan yang terakhir ada hubungan antar peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Rizky Sudanarko dari kelompok 2. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa contoh dari peraturan pemerintah? Contoh dari peraturan pemerintah ada PP nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Yang terakhir, apa saja jenis-jenis peraturan daerah? Nah, peraturan daerah ini ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, saya Malik Badrul Zaman dari kelompok 3, izin bertanya. Yang pertama, apa hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang lainnya? Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari UUD 1945. Lalu pertanyaan kedua, apa urutan tertinggi di peraturan perundang-undangan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, peraturan tertinggi sekarang masih diduduki oleh Undang-Undang 1945. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Apakah sudah cukup jelas, Salih? Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Vanessa Syotang dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, yang pertama, apa kedudukan hukum tertinggi di Indonesia? di Indonesia sendiri sampai saat ini kedudukan UUD 1945 masih berada di puncak nomor 1. Pertanyaan saya yang kedua, ada berapa jenis peraturan perundang-undangan? Jenis-jenis peraturan perundang-undangan sekarang ada 7 jenisnya. Pertanyaan terakhir, hubungan antar perundang-undangan dibagi menjadi berapa dan apa saja? Hubungan antar perundang-undangan seperti yang sudah saya jelaskan di materi ada 2, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Terima kasih.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Rafat dari kelompok 1. Pertanyaan pertama adalah, apa tujuan dan maksud pembuatan peraturan perundang-undangan? Secara umumnya, tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat Indonesia diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja ciri-ciri peraturan perundang-undangan? Ciri-ciri peraturan perundang-undangan yaitu berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk dan format tertentu. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berisi tingkah laku. Pertanyaan yang terakhir, apa 3 landasan peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan ada 3 landasan, yaitu landasan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Apakah sudah cukup jelas sampai saat ini? Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jabarkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.